3, 2, 1, Pos Kampling on show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa kembali bersama saya, Dadang dari Alexis. Di program kita yang satu ini, Pos Kampling, podcast dari Alexis malam minggu. Jadi, memang kentongan ini identik dengan Pos Kampling. Dan Pos Kampling itu adalah tempat ngobrol yang paling enak dan romantis dan juga murah. Hari ini kita kedatangan tamu, seorang Lady Bakers, perempuan tangguh atau Wonder Woman. Iya. Mungkin teman-teman atau pemirsa yang menyaksikan acara ini bertanya-tanya siapakah gerangan. Nanti akan dijelaskan dengan secara gamblang bagi yang apa ya? Oke. Bagi yang kepo, silakan simak terus acara ini. Pasti banyak sekali ilmu-ilmu atau manfaat yang bisa kita peroleh buat para bakers dan all bakers yang ada di seluruh Nusantara. Oke, langsung kita sambut Kakak Gisel. Iya. Iya, Kakak Gisel. Iya. Penasaran? Iya. Saya juga penasaran. Iya. Jadi Kakak Gisel ini salah satu dari sekian ribu perempuan tangguh yang ada di Indonesia yang kebetulan berjumpa dengan kita. Sehingga saya ingin mengulik banyak tentang kegiatan ataupun pencapaian-pencapaian yang sudah Kak Gisel dapatkan. Asik. Oke, saya sapa buat teman-teman YLCI seluruh Nusantara, all bakers, lady bakers, dan bakers-bakers yang lain. Oke, selamat menyaksikan. Iya. Saya ingin bertanya nih Kak, awal ceritanya gimana? Kok bisa apa ya? Terpikir atau terbesit ingin menjadi seorang lady bakers, padahal dunia bakers ini kan identik dengan cowok kan gitu, dan juga kegiatan yang apa ya, kasar lah, bukan dari tangan-tangan lembut seorang cewek. Iya. Sebelumnya aku mau ngasih tahu kalau aku senang banget bisa datang di sini, bisa diajak sama podcast kayak gini, ngobrol-ngobrol kayak gini. Mungkin kalau misalnya cita-cita nggak ada cita-cita ya. Cita-cita jadi lady biker tuh nggak, cuman awal-awalnya itu aku suka jalan-jalan, suka traveling. Terus juga waktu sekolah aku ngeliat cowok-cowok yang naik motor tuh kok kayaknya keren-keren, ya kan, pakai helm full face, terus pakai jaket-jaket protektor kok kayaknya keren. Karena aku ngerasa nggak keren, aku pengen keren, gimana caranya? Ya udah naik motor aja, pakai helm full face, terus ya jadi kan ngerasa, oh ya udah kayak gini nih. Dan ternyata memang karena settingannya kayak gitu, jadi aku kesini-sini ya ngerasa ya udah keren gitu. Jadi udah keren gitu. Kesini aku nyobain tuh dari yang masa cuman motoran dari rumah ke kampus doang, dari rumah ke ini doang, males banget. Akhirnya aku masuk komunitas, terus aku mau tahu kegiatan motoran tuh apa aja. Dari belajar balap, belajar freestyle, belajar touring, tahu semua manajemennya kayak gimana. Sampai akhirnya aku sekarang masih bertahan di sini karena aku masih suka jalan-jalan bermotor. Mantap. Itu. Jadi cita-citanya pengen simple. keren. Pengen keren. Karena kebanyakan orang tuh punya cita-citanya kan angan-angan banget ya. Benar. Nggak bisa kita gapai gitu. Ya yang paling praktis aku pikirnya gimana caranya jadi cewek keren. Ya pikir singkatnya ya udah naik motor aja. Apalagi kalau misalnya ini kan dunia cowok nih. Ketika seorang perempuan, seorang minoritas masuk di mayoritas kan gampang banget terlihat ya. Benar. Tinggal dipoles aja tuh potensinya, misinya, visinya. Kalau misalnya udah tajam, udah gampang banget ngapa-ngapainnya. Dari sekian ribu muncul. Iya, jadi gampang terlihat kan. Benar. Jadi memang
minoritas dalam hal ini perempuan kalau terjun di dunia bakers, meskipun dari sekian banyaknya bakers yang gendernya cowok, ketika seorang lady bakers bisa masuk di dalamnya, pasti akan kelihatan cerah gitu Dia ya. nggak ngapa-ngapain aja udah kelihatan, Iya, apalagi dia benar. ngapa-ngapain Iya, kan. Iya, nggak pakai salto sudah kelihatan ini, apalagi pakai jungkir balik kan gitu. Iya, benar-benar. Tapi memang saya sangat kagum dengan keberanian dan cita-cita yang pingin keren tadi. Wow. Jadi jangan merasa keren kalau sudah tampil di layar TV ya. Yang keren itu bakers. Iya, oke Kak. Kalau ngomongin bakers berarti kita pasti identik dengan touring ya. Selama berkarir, oke. Selama menekuni dunia bakers, untuk touring terjauhnya kemana? Touring terjauh. Ini setiap ada pertanyaan ini aku bingung jawabnya. Karena touring terjauhku kemana ya? Kalau pulau besar Indonesia yang belum aku lewatin itu Papua. Papua belum. Papua belum. Sumatera udah, Sulawesi udah, Kalimantan udah, Jawa, Bali sampai Pulau Timur udah. Tapi kalau misalnya ditanya touring terlama, aku pernah touring yang nggak pulang-pulang hampir 3 bulan. Itu eksplorasi satu pulau. Jadi setiap kota tuh hampir di 1-2 minggu. Terus ke desa-desa ngelihat potensi wisata. Di situ juga banyak kolaborasi sama departemen, sama kementerian, sama brand lain untuk memajukan pariwisata Indonesia. Jadi yang potensi-potensi itu kita datengin, kita lihat, kita kasih penyuluhan dengan orang-orang yang profesional. Habis itu ya udah kita tinggalin dan nanti kita pantau lagi untuk datang lagi gitu. Berarti kompleks ya. Dalam artian jangan kita ngomong touring terjauh. Semuanya Iya. kayak sudah dilalui. Iya soalnya kalau jauh doang kan kita paling Jakarta, Surabaya. Berapa lama sih lo? Iya sehari semalam juga nyampe. Cuman kan ya semuanya itu cuma dilewatin doang. Kalau misalnya dieksplor satu-satu Jawa Baratnya sendiri aja udah banyak banget. Jawa Tengahnya lagi belum lagi. Bisa jadi nyampe Surabaya itu nyampe ujung itu udah di 1 bulan pertama. Ya kan? Belum Bali, belum ini, belum itu. Lebih Akhirnya banyak. nggak pulang-pulang. Akhirnya nggak pulang-pulang. Dari sekian banyak tempat tujuan atau kegiatan touringnya yang paling paling berkesan. Paling berkesan, waduh, paling berkesan apa ya? Kalau touring itu, apalagi touring lama, terus kita punya misi, punya kerjaan, itu kan biasanya under pressure ya. Benar-benar. Udah capek, kangen rumah, dan emosi itu udah mulai. Nah dari situ tuh udah ketahuan deh mana yang benar-benar teman, mana yang benar-benar tim. Sampai suatu waktu aku pernah pengalaman touring motoran doang, kita berempat. Terus di pedalaman Kalimantan, kita itu benar-benar, kan kalau di Kalimantan mungkin transnya masih banyak pom bensin ya. Tapi kalau misalnya udah lintas-lintas gitu, kadang-kadang kan Pertamini gitu. Dan kebanyakan ya sesuai jam tidurnya mereka kan kalau tutup. Jadinya saat itu 4 motor aku kehabisan bahan bakar, terus ketinggalan, terus 3 motor yang depan itu nggak tahu, Kemana? di klakson udah kejauhan karena kita lumayan kencang. Udah itu posisinya tuh jam 2 pagi. Sendirian? Itu jadi ketinggalan kan, di sendirian banget itu. Terus karena udah berapa lama berhenti cuma naruh gitu doang, mau dorong juga malas banget kan. Akhirnya setelah sekian lama ada lampu nih balik lagi. Aku pikir wah ini siapa nih, antara harap-harap cemas dong. Ini Aman temen, atau lawan? iya ini temen apa siapa. Ternyata temanku datang 1 orang nanya gini gitu, kita udah pas-pasan bensin, akhirnya kita nunggu sampai subuh rumah warga yang jual bensin gitu. Dan yang lainnya yang 2 itu udah langsung ke pelabuhan kecil untuk nyebrang kan, karena memang kita deadline ya. Udah jadi pas didatengin, kalau sendiri-sendiri aja sih nggak nangis Mas. Bener. Sendiri wah mesti kuat. Pas didatengin dong, wow nangis langsung. Aduh gue ditinggalin, lo jahat banget sama gue. Jadinya kadang-kadang
sendiri itu malah jadi lebih tough ya. Ketika kita kenal ada orang yang baru, sorry. Ketika ada orang baru jadinya tuh kayak semacam jadi melo, jadi luluh. Gitu ya udah nunggu sampai pagi, baru deh nyusul. Itu pengalaman yang lumayan sih. Ini dapat bahan bakar itu ya untuk nyusun. Iya, akhirnya dapat. Seliternya 22.000. Ngeri. Gitu. Itu dari tempat tadi kehabisan bensin sampai ke pelabuhan berapa lama? 40 menit lah. 40 menit, lumayan ya. Hmm. Jadi disitulah nanti ketahuan mana yang teman Iya. benar-benar teman Iya. atau teman jadi-jadian. Iya. Kalau misalnya senang-senang kan semuanya bisa Nah, iya, diajak bisa. senang-senang. Tapi kalau pas kita lagi susah, Iya, belum tentu. siapa lu? Padahal cuma nungguin doang loh. Dia nggak minta apa-apa kan. Benar. Ya tapi ya karena udah capek, udah ini udah itu, dia ngerasa ya udah nyampe di tujuan, mereka istirahat ya udah. Banyak sekali pengalaman ketika melakukan touring ataupun explore ya. Iya, pengalamannya sebenarnya ya biasanya yang sedih-sedih ya yang membekas. Yang berkesan. Iya. Dari yang biasanya muter-muter di sirkuit doang, terus explore, mesti ngadepin lumpur, batu-batuan off-road, itu juga nangis-nangis. Maksudnya, kok gue sampai segini banget sih, cari duit kok gini banget sih, mesti explore kayak gini. Tapi ya dari situ juga kan nambah pengalaman, skill ridingnya juga meningkat gitu. Pengalaman ketemu orang sama ngadepin emosi kayak gitu juga bisa udah Pengalaman dapet. ketinggalan. Pengalaman ketinggalan dan tertinggal. Terus sampai saat ini apa ya? Support ataupun pendapat orang tua gimana? Pendapat orang tua saat ini sih udah aman-aman aja. Aman-aman aja? Pertama-tamanya itu Awal-awalnya. awal-awalnya yang kalau misalnya mau touring pertama komunitas mesti datang ke rumah. Ayo, mama mau bikin Absen. selamatan, ya ceritanya. Tapi kenalin kan, oh si ini yang ngajak TO anak ya, gue TO. gitu. Ya, nih. Dah, terus dimintain nomor handphonenya dong. Jadi kalau misalnya aku udah info setiap 2 jam kita berhenti. Setiap 2 jam nggak senlock, wah itu diteleponin tuh satu-satu semuanya. Jadinya kan ya udah 2 jam sekali absen. 2 jam senlock. Terus pulang cerita kalau misalnya suka tidur di pom bensin, suka tidur gini, terus ya ampun anak mama kenapa mainnya kayak gitu banget. Iya, yang awal-awal itu sih yang susah. Karena Sampai belum tahu maksud dan tujuan diesel. Iya. Sampai kesini, udah sekarang nggak pulang-pulang juga nggak ditanyain aku. Yang penting transfer. Yang penting transferan dia. Iya, benar. Iya. Prestasi apa itu yang sudah dicapai atau apa ya? Sebenarnya kalau ngomong prestasi itu bukan prestasi, bagus itu. Tapi penghargaan mestinya. Apa yang sudah diterima atau sudah dicapai? Aku nggak tahu ini sebuah prestasi atau bukan, tapi Prestasi kayaknya. karena aku ngerasa aku nggak puasan kan orangnya, jadi mesti dapat. Dari pertama yang cuman touring dari kota ke kota, terus lama-lama explore, udah ada banyak pulau yang aku jelajahin, sampai akhirnya aku ikut kayak semacam kompetisi biker nasional di 2017 dilaksanakan oleh sebuah brand oli. Itu aku adalah juara 1 pertama perempuan se-nasional dari 3.000 biker. Itu aku ngerasa wow, aku nggak nyangka sih, nggak expect. Karena pas datang ada karantinanya juga, segala macam, ada beberapa kali filter untuk masuk 15 besar, 10 besar, sampai 3 besar. Itu lumayan, maksud aku ya nggak nyangka banget gitu. Nah dari situ aku itu udah explore beberapa pulau ya. Dari situ aku ada tawaran kayak semacam jelajah petualang TV nasional gitu, ada beberapa kali. Terus juga sampai saat ini aku juga jadinya wah
kok orang-orang pada minat banget ngajakin aku, kenapa nggak aku bikin sendiri nih, program sendiri. Dan akhirnya sekarang ini aku jalan sendiri atas nama Jurnal Gisel, itu benar-benar mau ngangkat potensi wisata iya, budaya iya. Yang paling penting itu perempuan Indonesia. Karena aku punya misi selamatkan perempuan Indonesia. Kenapa perempuan Indonesia mesti diselamatkan? Karena perempuan itu tolak ukur udah garda terdepan dari keluarga sampai bangsa. Jadi kalau misalnya kualitas perempuan Indonesia naik di keluarga, pasti bangsanya juga. Generasinya Ya, bagus. betul banget. Dari situ karena aku berkecimpung di dunia motoran, ya aku nge-grab teman-teman perempuan yang di luar komunitas motor. Kita ngobrol, sharing tentang motoran, safety riding itu kayak gimana sih. Jadi hal-hal yang sepele yang sebenarnya kita pikir itu sepele banget tapi mereka belum tentu paham. Jadi itu yang sering kita lakuin gitu. Jadinya ya sampai saat ini udah tahun keberapa ya? Udah tahun ke-5 aku bawa misi ini sampai saat ini sih dan ke depannya. Iya. Tapi apa ya? Cita-citanya sangat mulia banget. Ingin mengedepankan atau memberikan kapasitas lebih dan kualitas bagi perempuan-perempuan Indonesia. Betul, betul banget. Istimewa. Ngomong-ngomong untuk program ke depan, mungkin Kak Gisel bisa cerita nih program ke depannya seperti apa. Yang jelas kan kita tahu nih tujuannya untuk pemberdayaan perempuan Indonesia. Ya. Silakan. Program ke depan, aku masih akan ada perjalanan yang mungkin bisa dibilang Kartini masa kini. Karena aku sekarang ini ngelihat banyak banget perempuan hebat, tapi nggak ada pahlawan perempuan gitu. Untuk saling, ayolah kita perempuan bisa jadi lebih bagus gitu. Untuk ngajak, karena Jangan kalah sama cowok kan gitu ya. iya, lebih karena kan kalau cewek itu satu perempuan aja maunya banyak ya. Buat untuk ngumpulin 5 perempuan aja kita kan pasti kerepotan. Jadi pasti punya effort banyak untuk ngumpulin, ayo kita sesama perempuan. Kadang-kadang sih dengan rasa kita sama-sama perempuan kita mau gitu ngobrol untuk jadi lebih bagus, saling motivasi. Jadinya ya sekarang ini konsep untuk visi misi ke depanku masih perjalanan perempuan Indonesia, safety riding, kayak gitu. Yang jelas tujuan utamanya untuk perempuan-perempuan Indonesia ya. Ya. Oke. Program sudah, touring sudah. Oke. Jelas pertanyaan. Pesan-pesan buat perempuan-perempuan Indonesia. Aha. Mungkin Kak Gisel bisa memberikan sedikit goresan-goresan buat wanita-wanita Indonesia, khususnya perempuan-perempuan tangguh, supaya di era apa ini? Sekarang ini era milenial ya? Ya, Benar udah ya? Gen Z, generasi Z. Gen Z, oke. Supaya tidak ketinggalan ataupun ada jarak antara kualitas cowok dan cewek. Kalau aku mau ngasih taunya di dunia motoran, motoran itu multitasking. Multitasking karena kita mesti tahu seberapa besar gas yang dibuka, seberapa kapan mesti kita ngerem, keseimbangan, kita mesti ngelihat semuanya. Itu kan banyak kegiatan yang dilakukan dalam satu momen. Dan perempuan adalah multitasker yang paling keren gitu. Jadi kalau misalnya mau dibandingin cewek sama cowok, cewek itu lebih jago untuk multitasking sebenarnya, ya kan? Cuman dia nggak pede dalam mengendarai motor di jalan. Nah, gimana caranya pede? Pertama ya lo mesti tahu dulu, lo mesti multitasker. Terus lo juga mesti santai dan sigap gitu. Kalau misalnya nggak tahu mendingan tanya, bukannya sok tahu. Kadang-kadang orang kalau misalnya ada cewek salah, orang-orang bullying atau jadinya si ceweknya juga jadi protektif kan, jadi defensif. Dia kayak kok gue malah diginiin sih, padahal gue nggak mesti kayak gitu.
Jadinya kalau misalnya nggak tahu ya tanya aja. Terus yang kalau misalnya cowok-cowok atau teman-teman perempuan yang ngelihat ini salah ya kasih tahu aja. Jadi lebih ke toleransi ya, Benar-benar. toleransi dan komunikasi. Gitu sih. Untuk pesan-pesan lebihnya ya paling cewek tuh multitasker, kita pasti bisa untuk motoran lebih bagus gitu. Nanti untuk teman-teman cowok diharapkan toleransi yang luar biasa buat program Kak Gisel yang ingin memberdayakan atau mengembangkan perempuan-perempuan Indonesia agar tidak kalah sama cowok-cowoknya. Betul. Iya. Setelah Kak Gisel hari ini diundang oleh Alexis, ntar ini mau kemana lagi nih? Ya, jadi sebenarnya ini sekarang aku ada acara sama teman-teman Lady Biker Malang. Itu bikin charity. Jadi karena kemarin kan Malang sempat berduka ya. Bener ada gempa. Iya, kita tuh kayak semacam terpanggil untuk bikin sesuatu. Jadi ada beberapa Lady Biker kumpul, kita swadaya di satu acara di Malang dan kita mau ngundang teman-teman untuk datang, terus ya mereka berdonasi gitu, untuk ngajak mereka berdonasi. Jadi kita menghibur mereka datang dengan ada HTM-nya itu kita setorin semuanya langsung ke ya, disumbangin bencana. semuanya. Betul, Wow, gitu. luar biasa. Oke. Di bulan puasa, meskipun kondisi lelah, masih sempat memikirkan saudara-saudara yang lain, charity. Jadi nanti HTM-nya semuanya dikumpulin, Ya. semuanya didonasikan. Iya, jadi HTM itu dari teman-teman yang peserta, terus dari kami-kami yang udah biasa membawa brand, itu biasanya ada produk atau ada donasi juga, itu langsung ada sebagian untuk peserta, sebagian untuk korban bencana. Siap. Oke, Kak Gisel, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Telah berkenan hadir di acara Poskamling Podcast Arek Alexis malam minggu. Semoga silaturahmi kita tetap terjalin Amin. dan kita selalu diberi kesehatan dan diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah Ramadan. Oke. Acara ini disupport by Yamaha Indonesia, Yamaha STJ, Yamaha Sentral Dupak, dan tentunya Jurnal Gisel. Ya, Yeay. siap. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di program Poskamling berikutnya. Tetap simak program-program kita dan follow IG Yamaha Friend dan juga YouTube-nya Arek Alexis Surabaya. Oke guys, sampai jumpa kembali. Salam hangat dari kita semua. Salam Poskamling, action. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Iya Kak, ini ada cindera mata dari kami. Iya. Poskamling. Poskamling. Oke. Terima kasih. Semoga bisa berkesan dan bisa mempromosikan program kita. Siap. Terima kasih. Bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan.